Saya mulai iseng ikut dropship seperti itu karena saya itu kan lulusan pesantren. Itu saya masih bisa mengeluarkan per bulannya sekitar 25.000 piece. Total 1M lebih, 1M 200 atau 300 gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusda. Saya owner Davi Hijab di Desa Tugu, Kecamatan Mantub, Kabupaten Lamongan. Jadi saya mau mulai bisnis Davi ini full ke brand Davi sendiri itu dari mulai 2016. Nah, karena awalnya dulu kita belum memakai merek, kita dulu jualan pasar gitu loh, produk pasar kayak gitu yang murah-murah itu. Nah, di 2016 itu kita mulai fokus full ke Davi. Sebelum kita full Davi di 2000 berapa itu 2008, 2007 saya keluar dari kuliah. Itu terus mulai iseng-iseng jualan di sosial media, di FB itu kan 2007 2008 saya mulai iseng ikut dropship seperti itu. Terus lama kelanjutan saya mulai jualan nyetok sendiri itu baju gamis. Jadi awal buka toko kayak toko resmi itu kita gamis untuk baju-baju. Jadi terus belum ada jilbab. Terus habis itu berjalan selang waktu berapa tahun kita mulai nambah jilbab, Jadi masih tetap gamis tapi nambah. Terus kok dirasa-rasa lebih enakan jilbab ya. Untuk modalnya kan lebih ringan kayak gitu. Terus akhirnya kita mulai fokus ke jilbab. Iya, memang dari awal saya online kan. Awal zaman dulu itu kan enggak ada yang mau jualan online sih, Mas. Zaman itu tuh aku masih ikut dropship 2007 2008 itu mulai iseng-iseng. Jadi memang lihatnya iseng saya kan memang hobi banget belanja kayak gitu kan. Jadi dipakai sendiri iseng-iseng, terus tetangga pengen beli di mana gitu kan. Terus akhirnya disuruh sama tetangga, coba nyetok aja gitu. Terus aku mulai nyetok. Dari background sama usaha yang saya geluti saat ini sangat beda jauh gitu loh. Karena saya itu kan lulusan pesantren Mamba Usolihin Suci ya Ibu Hin itu Mas Buhin Faki itu kan di situ kan. Nah, di situ kan pertama kali mendirikan institut. Nah, jadi kita kuliahnya di situ, ngambil jurusan syariah ahwalus sahsiah. Jadi enggak juntur lah sama sekarang bisnisnya sekarang. Jadi memang enggak tahu sama sekali kayak produksi ini, saya enggak tahu ilmunya sama sekali. Saya gini aja, produksi di sini saya cuman cari orang satu yang saya kira dia itu pinter di jahitannya rapi, udah aku rekrut jadi kepala produksi gitu aja. Kalau saya sendiri saya nggak bisa jahit. Kalau desain dari saya, cuman saat ini saya sudah ada itu desainer tapi freelance desainnya. Jadi saya minta 1 bulan berapa model kayak gitu. Itu pun nggak semuanya saya pakai. Jadi lebih ke tanya ke mitra sih, permintaan mitra apa, nanti sama saya sodorkan juga. Jadi sama saling itulah sharing gitu loh, model apa yang dimau kayak gitu. Kita fokus di jilbab, cuman ya saat ini juga mulai sudah ke gamis-gamis juga, produksi gamis juga, cuman lebih fokus ke jilbabnya. Kalau dibilang kesulitan itu pasti banyak banget ya Mas ya. Cuman kan awalnya saya kan bermulanya dari memang hobi kan. Jadi kayak kesulitan seperti itu saya anggap itu bukan suatu kesulitan tapi pembelajaran gitu loh. Jadi memang benar-benar nggak kerasa, aku nggak ngerasa disulitkan gitu loh. Karena aku suka. Pertama saya sendiri, terus saya memutuskan keluar, saya ngajar di SMK sini. Jadi awalnya saya keluar dari pondok itu kan itu sih Mas, kayak nggak boleh langsung pulang, harus dikirim dulu kemana gitu buat pengabdian, buat ngajar. Boleh langsung pulang dengan syarat di rumah itu sudah punya pekerjaan, kayak gitu kan, sudah ngabdi juga. Akhirnya saya mencari instansi mana yang bisa menerima saya, apa aja, yang penting saya bisa kerja. Waktu itu saya diterima sebagai staf administrasi. Pertama jadi administrasi, terus habis itu lama terus ngajar. Habis dari administrasi terus ngajar kan, ngajar di SMK juga, ngajar di SDN juga. Terus waktu mulai agak rame itu akhirnya saya putuskan untuk keluar. Terus mulai rame itu kan kelihatan rame kan waktu libur kayak semester itu kan libur panjang kan. Akhirnya kan
kelihatan kan rame banget karena aku kan bisa fokus nggak di sekolahan, fokus itu. Terus akhirnya saya putuskan untuk berhenti, langsung nambah anak buah itu langsung seketika itu langsung 2 atau 3 gitu. Sekarang kurang lebih 50-an. Ya. Awal-awalnya dari pertama, kalau dari pertama ya sedikit Mas, nggak ada modal kan saya gitu loh. Jadi memang modal dari pertama itu ikut dropship itu masih online itu saya bayar 200.000 itu cuma untuk daftar aja, nggak dapat produk. Itu dari uang itu aku kumpulin terus untuk belanja paling sekitar 2 juta gitu paling belanja awal. Kemudian nyetok. Dropship itu kan saya nggak pakai nyetok gitu loh, jadi cuman posting gambar kayak gitu. Nah, untuk normalnya, untuk saat ini kan ada penurunan di PPKM kemarin. Kalau COVID kemarin saya nggak ada penurunan, cuman di PPKM kemarin memang benar-benar langsung kan, karena kan ketat banget. Itu saya masih bisa mengeluarkan per bulannya sekitar 25.000 piece. Itu untuk jilbabnya. Kalau pernah sampai gini, satu model, kita kan mengeluarkan 1 minggu itu 3 model ya. Satu model bestseller itu kita bisa mengeluarkan sampai 25.000. Dan kita 1 minggu itu minimal waktu itu minimal 4 model. Kalau sekarang kita batasi cuman 2 model baru sama 1 model lama. Ada di Aceh, ada Kalimantan, ada. Justru dulu waktu saya maksudnya belum seperti saat ini, itu pelanggan saya itu di luar negeri, luar pulau. Saya mainnya kemitraan, distributor kayak gitu, agen distributor. Nggak ada minimal pemesanan, tapi untuk distributor itu ada targetnya. Jadi katakan kalau kamu pengen jadi distributor kan diskon 40%. Kalau kamu pengen jadi distributor maka target setiap bulannya wajib sekian. Ya total pembelanjaannya dia. Kalau untuk syarat jadi distributor sih bisa menghubungi kontak admin yang ada di Instagram atau FB kayak gitu. Instagram Davi Hijab Pusat di situ. Kalau pengembangannya ini, kalau buka cabang toko saya belum ada planning, cuman planningnya di tahun ini saya mau buka itu toko kain. Jadi saya kan maksudnya mengembangkan usahanya ini untuk anak perusahaan itu saya ambilkan dari kebutuhan pokok dari Davi Hijab. Kayak kemarin beli alat mesin itu sablon itu kan karena memang kebutuhan kita gitu loh. Ternyata kalau dihitung ya lumayan gitu kan, daripada beli di luar mending produksi sendiri kan. Akhirnya saya beli itu tadi mesin untuk anak perusahaan. Terus nanti ada anak perusahaan lagi untuk open kain, toko kain. Cuman saat ini masih belum dipromosikan gitu loh, masih dipakai sendiri. Ya pertama karena memang itu hobi ya, suka kan. Yang kedua memang dari bisnis yang saya jalani kok ternyata ada peluang untuk bisa memberikan banyak pekerjaan untuk orang sekitar, akhirnya itu yang saya pegang. Jadi gimana caranya saya bisa membesarkan ini biar bisa memberikan peluang usaha, bisa memberikan lapangan pekerjaan lah untuk orang sekitar lebih banyak lagi kayak gitu. Pernah juga, ini yang ikut berapa tahun yang lalu ya, itu bahan yang biasa kita pakai. Waktu itu saya pesennya belum ke pabrik, ke supplier besar gitu kan. Bahan yang biasa saya pakai itu yang dikirim tidak seperti biasanya, dan saya tahunya setelah jadi itu total hampir 1 M. Bahannya ya, untungnya suppliernya mau bertanggung jawab. Dampaknya kan juga akhirnya pelanggan komplain kan, kenapa kok bahannya seperti ini kayak gitu. Iya, nggak seperti biasanya. Itu sudah jadi jilbab semuanya, terus akhirnya mereka suppliernya mau mengganti. Jadi kan meskipun seperti tidak rugi karena diganti gitu ya, tapi kan ya kita juga rugi juga. Itu tenaga untuk buang ini, terus plastik-plastik yang sudah dipakai itu kan buang semua, itu ribuan itu. Total 1 M lebih, 1 M 200 atau 300 gitu. Ya itu sih yang terlihat jelas kayak rugi gitu ya.
Karena ruginya bukan hanya di materi kan, untuk kepercayaan pelanggan juga. Intinya kalau pengen usaha kita itu kayak langgeng kayak gitu ya, tipsnya itu cukup kalau saya itu lebih gimana orang itu tidak kecewa sama kita. Jadi sangat menjaga amanah dari pelanggan itu tadi. Pokoknya intinya ya jaga kepercayaan supplier plus pelanggan, itu aja. Kalau untuk usaha apa biar itu ya kita sebisanya kita mencari pekerjaan yang kita sukai, itu tadi. Kalau memang tidak ada yang disukai ya lakukan apa yang sudah kamu lakukan itu dengan senang hati. Pilihannya cuma itu. Untuk buka kita melayani online maupun offline dari jam 7:30 sampai jam 4 sore. Hari Sabtu sampai Kamis. Kita liburnya di Jumat, jadi liburnya hari Jumat. Di sini alamatnya di Desa Tugu, Kecamatan Mantep, Kabupaten Lamongan. Ini untuk gudang sama produksinya. Untuk kantor marketingnya ada di Lamongan Kota, di Perumahan Kencana Makmur. Saya Mbak Vivi. Ini kalau sebelah saya Mbak Wina, namanya Mbak Wiwin. Saya sebagai admin keuangan, Wiwin sebagai kasir. Yang paling penting sih lancar teruslah, sukses. Ya semoga, semoga tambah maju, biar pegawainya makin subur. Buat teman-teman yang pengen gabung jadi mitra Davijab bisa hubungin kontak yang ada di bio ini. Dan buat teman-teman juga yang pengen mengembangkan usaha atau memulai usahanya di bidang sablon, bisa ordernya mesinnya ke The Print. Terima kasih. The Prince, buat usaha jadi mudah.